Untuk kasus Vina Cirebon ini nggak akan pernah usai. Karena apa? Selesai satu di framing terus habis-habisan oleh para kreator-kreator dari YouTube, dari Facebook, dari TikTok, dari IG. Sebenarnya mereka itu tidak menginginkan kasus ini selesai biar selalu ada pembahasan bagi mereka yang memang memanfaatkan situasi dalam kasus Vina Cirebon ini. Contohnya seperti Ibu Widya. Ibu Widya terus habis-habisan memanfaatkan kasus ini untuk popularitasnya sendiri. Sebenarnya Ibu Widya itu tidak berani turun ke lapangan, tapi dia hanya mencari follower, mencari penghasilan dari TikTok. Tapi netizen tidak menyadari akan hal itu. Netizen menganggapnya bahkan ada yang mengatakan, ada yang menganggapnya sebagai malaikat atau malaikat penyelamat rakyat kecil. Itu banyak di kolom-kolom komentar. Tapi coba dipelajari. Ibu Widya itu menyerang ke Deddy Mulyadi yang jelas-jelas turun langsung ke lapangan. Bahkan Pak Deddy Mulyadi ini sebelum adanya kasus Vina, setiap ada permasalahan apa, kasus-kasus apa, Pak Deddy Mulyadi ini selalu turun hingga selesai, membantu hingga permasalahannya itu selesai. Contoh seperti dulu yang di Subang yang ada anak hilang, itu dari awal sampai akhir, dan walaupun hasilnya si anak itu belum diketemukan hingga saat ini, tapi Pak Deddy Mulyadi memang dari awal hingga akhir beliau yang membantu untuk pemecahan kasus tersebut. Nah, di kasus Vina Cirebon ini Pak Deddy pun turun. Karena apa? Pak Deddy turun mencari bukti-bukti, fakta-fakta yang ada, dan kesaksian-kesaksian palsu pun semua sudah terungkap. Bahkan akhir-akhir ini kesaksian palsu dari Dede itu sudah terungkap, dan Dede pun sudah mengakui bahwa si Dede membuat keterangan palsu itu disuruh oleh Pak Rudiana dan Aep. Nah, ini ada yang lebih seru lagi nih tentang Ibu Widya yang selalu menyerang ke Deddy Mulyadi. Lalu tanggapan dari Kamarudin tentang Ibu Widya ini agak masuk akal. Dan seperti apa tanggapan dari Kamarudin? Mari kita dengarkan dulu tanggapan dari Kamarudin. Ada tanggapannya dengan sosok Widya ini, Bang? Saya melihat dia itu, pertama dia banyak tahu. Yang kedua, pertanyaannya dari mana dia tahu? Berarti ada kemungkinan informan atau narasumber. Termasuk juga dia mengomentari saya. Nah, gitu loh. Jadi ya harus diperiksa dia, apa keterangannya itu dapat dipertanggungjawabkan apa tidak. Oke. Nah, mungkin kan kita mau bertanya-tanya gitu ya, Bang, apakah dia maksudnya bisa dipertanggungjawabkan atau enggak? Menurut Abang sendiri dari keterangan yang sangat meyakinkan ini, banyak betulnya enggak nih, Bang, menurut Abang? Menurut radar Abang gitu. Dan kalau saya melihat dia banyak mengamati seperti Kapolri. Kemudian membuat penjelasan. Kalau menurut saya masih perlu diverifikasi tentang pengetahuannya dia itu. Tapi layak nggak dia ini diperiksa juga, Bang, dalam kasus ini? Layak, Bang. Tapi masalahnya kita nggak tahu siapa dia, karena hanya fotonya yang marak mengomentari pejabat negara, tapi tidak tahu siapa itu, kemana keberadaannya, apakah orang Indonesia, apakah orang luar negeri. Nah, katakanlah orang Indonesia tapi di luar negeri, kan gitu. Kita juga kan tidak ada yang tahu gitu ya, Bang, apakah dia memberikan semua pengetahuannya nih kepada penyidik dan sebagainya. Kalau menurut Abang sendiri, apakah dia memberikan bukti dan sebagainya ke penyidik, atau mungkin masih seperti apa nih, Bang? Kalau saya melihat dia itu ya hanya kata-kata dia aja. Karena dia tidak mungkin datang ke penyidik, kan? Tapi dia memberikan ulasan-ulasan dan disertai dengan video gitu.
Oke, Pak, Bang, kemarin Ibtu Rudiana diperiksa nih di Propam, mungkin seperti apa melihatnya? Kalau saya melihat Ibtu Rudiana diperiksa di Propam itu wajar-wajar saja. Saya dengar ada 15 pertanyaan. Karena sekarang orang itu mengaku tidak melakukan yang 8 orang itu ya. Pertanyaannya adalah 8 tahun lalu kok mengaku mereka membunuh dan melakukan atau menerangkan berbagai perbuatannya. Kok tahun ini tiba-tiba semua mengaku tidak melakukan? Nah, jadi pertanyaannya, apakah polisinya benar-benar sesat, kemudian jaksa dan hakim dan penasihat hukumnya sesat, kemudian pengadilan tinggi sesat, kemudian Mahkamah Agung sesat? Karena ini banyak yang mengadili, tapi kan tidak semestinya mereka dipukuli. Yang dipukuli katakanlah misalnya kalau benar ya di kepolisian, tapi di hakim kan tidak dipukuli, pengadilan tinggi kan tidak dipukul, Mahkamah Agung kan tidak dipukul, tapi kok mereka semua dikatakan bersalah kan gitu. Bang, tapi mereka seyakin itu, sekuat itu untuk membela dirinya tidak bersalah sampai mengajukan ke PK gitu semuanya. Mungkin seperti apa tanggapannya Bang melihat ini? Kalau mereka mengatakan tidak bersalah, tidak semudah itu. Hakim akan bertanya, kamu 8 tahun lalu kok mengaku bersalah? Kok 8 tahun lalu kamu bisa menerangkan si A, si B, si C begini-begini gitu loh. Ada perbuatannya, terus membonceng siapa dan menendang apa kan gitu. Kok tahun ini semua mengaku beda kan gitu. Ya. Berarti dengan mereka mengajukan PK ini bisa dibilang gitu ya Bang, artinya mereka juga membahayakan diri mereka sendiri ya Bang, karena ya jelas kalau misalnya mereka mengaku tidak ikut bersalah tapi tahun lalu bersalah, itu memberi keterangan palsu. Demikian juga saksi, karena 8 tahun lalu mengatakan menendang segala macam, terus memperkosa, membunuh dan sebagainya, kok tahun ini bilang dia tidak bersalah, ada apa? Itu namanya memberi keterangan palsu. Karena ketika temannya terdakwa 1-8 itu misalnya jadi saksi misalnya terhadap terdakwa 1, maka terdakwa 2 sampai terdakwa 8 itu saksi. Nah, ketika dia bersaksi berarti dia memberi keterangan palsu dong. Nah gitu loh. Demikian juga saksi yang dari luar. Oke, Bang, ini kan banyak yang bilang katanya kunci terbongkar kasus ini dari Pak Rudiana. Balik lagi ke Pak Rudiana ya. Cuman memang dari awal dia diam saja dan akhirnya diperiksa oleh Propam. Nah, tanggapannya Bang melihat ini seperti apa Bang pada akhirnya? Kalau itu, yaitu tanggapan dari Pak Kamarudin yang menurut saya itu sangat masuk akal. Dan di pertengahan penjelasan dari Pak Kamarudin itu tadi, di bagian tengah ya, itu mengatakan bahwa si Widya itu hanyalah menganalisa kejadian ini hanya dari video-video yang beredar. Misal begini, Pak Deddy Mulyadi membuat konten baru tentang misalkan penemuan barang bukti baru misalkan. Lah Ibu Widya ini langsung nih mempelajari video-video yang beredar itu seperti apa, lalu ditanggapi. Karena semua kreator itu tidak ada yang membuat konten secara sempurna, pasti ada kejanggalan, ada kesalahan. Itulah yang dimanfaatkan oleh Ibu Widya ini. Jadi misalkan nih Pak Deddy Mulyadi menemukan si Dedek sebagai saksi kunci. Nah ini akan di framing habis-habisan lagi oleh Ibu Widya. Jadi netizen jangan percaya begitu saja apa yang dikatakan oleh Ibu Widya, karena yang turun secara langsung ke lapangan membantu secara langsung itu Pak Deddy Mulyadi, bukan Ibu Widya. Kalau Ibu Widya itu hanya sekedar mengkritik, menyerang orang-orang yang terjun secara langsung di lapangan.